adik-adik, kembali lagi bersama Miss Putri. Kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai materi program linier. Khususnya kita akan membahas bagaimana menentukan nilai optimum dan nilai minimum. Nah, jadi ada beberapa langkah yang harus kita tempuh untuk bisa menentukan nilai optimum atau minimum di program linier ini. Apa aja langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus tentukan dulu daerah himpunan penyelesaiannya. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya kan? Yang kedua, kita harus tentukan dulu koordinat dari titik-titik pojok di HP itu. Kan nanti ada titik-titik pojoknya. Nah, koordinatnya kita harus tentukan. Kemudian yang ketiga, setelah kita dapat tadi yang dua di atas, kita harus substitusikan koordinat titik-titik pojok itu ke fungsi objektifnya nanti. Jadi fungsi objektif ini biasa kita sebut dengan fungsi tujuannya. Jadi di sini di penerapan dari program linier ini untuk menentukan berapa nilai optimum dan nilai minimumnya ada yang namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Oke, biar Miss tulis dulu ya. Nah, jadi ini dia langkah-langkahnya. Jadi ketika kita mau menentukan, setelah kita selesaikan semua langkah ini, maka kita lihat ketika di soal kita ditanya nilai optimum atau nilai maksimum, maka kita lihat nilai paling tinggi. Namun ketika di soal ditanya nilai minimum, maka kita lihat nilai paling rendah. Jadi bisa kita tulis di sini catatannya bahwa ambil nilai terbesar jika yang ditanya adalah nilai maksimum. Kemudian sebaliknya, ambil nilai terkecil jika yang ditanya adalah nilai minimum. Oke. Jadi sebenarnya penerapannya itu seperti apa sih? Langsung kita lihat aja contohnya supaya bisa kita lihat gimana sih maksud Miss ini gitu kan. Oke. Oke, kita perhatikan soalnya. Ini adalah soalnya, dan yang ditanya adalah nilai maksimum dari fungsi tujuan fx, y adalah 3x tambah 4y. Ini adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif yang kita bilang di sini. Oke, jadi nanti langkah pertamanya katanya kita tentukan dulu daerah hasil penyelesaian. Kebetulan di soal ini DHP-nya sudah diketahui, ya kan? Kemudian yang kedua, tentukan koordinat titik-titik pojok DHP. Nah, ini maksudnya kita harus tentukan titik-titik pojoknya, yaitu yang ini. Yang masuk ke DHP itu titik-titik pojoknya yang 4 ini. Maka kita harus tentukan dulu ini. Maka dari sini jelas untuk yang ini, kalau kita buat dulu berarti langkahnya adalah menentukan titik-titik pojok. Nah, yang pertama, titik pojok yang pertama kita udah tahu, yaitu yang ini. Ini berapa? Ini 0,0 jelas, ya kan? Ini adalah titik pojok yang pertama. Yang kedua, kita lihat ini. Ini berapa? Ini adalah 1,0. X-nya 1, Y-nya 0, ya kan? Berarti 1,0. Kemudian, yang ketiga, yang ini. Ini adalah X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. Titik pojok yang ketiga, 0,1. Kemudian titik pojok yang terakhir mana? Titik pojok yang terakhir adalah yang ini. Kita sebutlah ini A. Kita udah tahu nggak ini? Belum, kita belum tahu berapa ini. Sehingganya kita harus mencari yang ini terlebih dahulu. Gimana cara mencarinya, Miss? Cara mencari si A ini, si titik A ini, kita harus tahu cara membuat persamaan garis lurus. Seperti yang udah kita pelajari kemarin, ya kan? Miss udah ajarkan kalau misalnya kita buat di sini ya. Kalau misalnya ada sebuah garis gitu kan, misalnya garisnya ini. Nah,
dia memotong sumbu Y di A, dan dia memotong sumbu X di B, maka persamaan garis ini adalah A-nya jadi koefisien X, berarti AX. Yang ini B-nya karena dia positif berarti tambah, B-nya menjadi koefisien Y, berarti BY sama dengan konstantanya adalah A dikali B, yaitu A kali B. Nah, sehingga cara ini juga harus kita gunakan di sini karena kita belum dikasih tahu persamaan garisnya ini apa-apa aja, ya kan? Nah, sehingga bisa kita cari persamaan garis yang pertama. Ini kita lihat, dia memotong sumbu Y di 2, maka koefisien X-nya adalah 2. Kita buat 2X. Kemudian dia memotong sumbu X di 1, maka si 1 ini menjadi koefisien Y. Kita lihat, 1 ini kan positif, berarti tambah 1Y sama dengan konstantanya adalah 2 kali 1, berarti 2. Nah, sehingga kita dapat persamaan pertama yaitu 2X tambah Y sama dengan 2. Kemudian kita fokus ke garis yang kedua. Dia memotong sumbu Y di berapa? Di 1, ya kan? Sehingga persamaan garisnya 1 ini menjadi koefisien X, yaitu 1X. Baru dia memotong sumbu X di mana? Oh, di 3. 3 ini positif, berarti tambah 3 ini menjadi koefisien Y, 3Y. Konstantanya berapa? 3 kali 1, 3. Sehingga kita peroleh persamaan keduanya adalah X tambah 3Y sama dengan 3. Nah, untuk menentukan titik potongnya nanti, maka ini kita selesaikan dengan cara penyelesaian dari persamaan linear dua variabel. Dimana? Dengan eliminasi dan substitusi. Oke, kita lihat. Yang pertama kita eliminasi dulu. Berarti karena kebetulan variabelnya memang tidak ada yang sama, maka kita samakan, yaitu dengan mengalikan ini dikali 3 bisa, dan yang bawah kali 1. Kita peroleh apa? Kita peroleh 6X tambah 3Y sama dengan 6, yang bawah tetap X tambah 3Y sama dengan 3. Lalu kita kurangkan, bisa ya, kalau ini yakin kalian udah paham. Ini habis 6X kurang X, 5X, 6 kurang 3, sisa 3. Maka X-nya kita dapat 3/5. Setelah kita dapat X-nya 3/5, maka kita substitusikan X sama dengan 3/5 ke persamaan. Bebas mau persamaan 1 atau persamaan 2 bebas. Yang ini kita buat eliminasi Y, ya kan? Kemudian kita substitusikan, kita ambil persamaan 1. 2X tambah Y itu katanya adalah 2, maka 2 kali 3/5 tambah Y sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 dikurang ini 2 kali 3, 6, 6/5. Nah, ini bisa kita ubah nih, biar bisa kita kurangkan, ya kan? Kita ubah menjadi 10/5 dikurang 6/5, maka kita peroleh Y-nya adalah 4/5. Maka titik potong A, X, Y tadi itu adalah A, X-nya berapa? 3/5, 4/5. Sehingga dapatlah kita titik potong yang terakhir di pojok-pojoknya itu adalah 3/5, 4/5. Nah, kita udah dapat. Setelah kita dapat tadi koordinat titik-titik potong di pojoknya nih, titik-titik pojoknya nih, maka kita masuklah ke langkah ketiga, yaitu mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok itu ke fungsi objektifnya. Mana fungsi objektif kita? Yang ini. Maka di langkah selanjutnya adalah substitusikan koordinat titik-titik pojok ke fungsi objektif atau sering kita sebut juga dengan fungsi tujuan. Oke, fungsi objektifnya adalah fx, y sama dengan 3x tambah 4y. Maka kita mulai dari yang ini. Semua harus kita substitusikan satu persatu. Oke, untuk yang pertama fx, 0 x, y berarti 0,0, ya kan? Ini 0,0. Sehingga tinggal kita masukkan 3 kali 0 tambah 4 kali 0 itu sama dengan 0. Dapat kan? Lanjut ke yang kedua. F x-nya 1, y-nya 0 sama dengan 3 kali 1 tambah 4 kali 0. Kita
kita peroleh dia jawabannya 3. Lanjut, F 0,1 sama dengan 3 kali 0 tambah 4 kali 1. Dapat kita jawabannya adalah 4. Yang terakhir, F 3/5, 4/5. Kita masukkan 3 kali 3/5 ditambah 4 kali 4/5 sama dengan 9/5 tambah 16/5. Ini adalah 25/5, ya kan? Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 5. Baru kan kita udah dapat ini semuanya, ya kan? Sehingga yang ditanya kan nilai maksimum, ya kan? Maka kita carilah mana nilai yang paling tinggi, yaitu nilai paling tingginya adalah 5. Sehingga kita tariklah kesimpulan bahwa nilai maksimumnya adalah 5. Oke, bisa ya? Bisa kan? Oke, ini untuk soal pertama, di mana si DHP-nya sudah diketahui. Kita masuk ke soal yang kedua. Oke, Miss tulis dulu ya. Oke, kita baca soalnya. Nilai minimum dari Z sama dengan min 3x tambah 2y yang memenuhi syarat 3x tambah y kurang dari sama dengan 9, 5x tambah 4y lebih dari sama dengan 20, dan x-nya lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita yang dikasih adalah pertidaksamaannya. Berarti kita harus apa? Kita harus gambar dulu, ya kan? Kita harus gambar dulu si DHP-nya. Karena apa? Karena langkah pertamanya adalah kita harus menentukan daerah himpunan penyelesaian. Sehingga cara menggambarnya sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya, yaitu kan kita mulai dari menentukan titik potongnya dulu, gitu kan. Kita mulai dari membuat pertidaksamaan ini menjadi persamaan, baru kita tentukan titik potongnya, baru kita gambar grafiknya, baru kita arsir, baru kita dapatlah DHP-nya, gitu kan. Nah, setelah dapat nanti DHP-nya, barulah kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu menentukan koordinat titik-titik pojok DHP-nya sampai ke kesimpulan, ya kan. Oke, kita masuk langsung jawab saja ke cara kita yang pertama, yaitu kita buat dulu pertidaksamaan ini menjadi sama dengan, dan kita cari titik potongnya, ya kan. Pertidaksamaan yang pertama, 3x tambah y, maka ini jadi sama dengan 9. Nah, kita cari dulu titik potongnya. Masih ingat ya caranya? Yaitu dengan membuat si x dan y-nya itu 0 dulu. Nah, kalau si x-nya 0, maka y-nya 9. Kalau si y-nya 0, maka si x-nya adalah 9/3. Berapa? 3. Nah, kita udah dapat yang pertama. Kemudian, pertidaksamaan yang kedua berarti 5x tambah 4y menjadi sama dengan 20, ya kan? Kita buat lagi kotak-kotaknya. Ini x, ini y, ini 0, ini 0. Ketika si x-nya 0, maka y-nya adalah 20/4, yaitu 5. Ketika si y-nya yang 0, maka x-nya adalah 20/5, sama dengan 4. Nah, sekarang kita sudah dapat nih titik-titiknya, gitu kan? Kita gambarlah grafik. Kita gambar grafiknya yuk. Oke, misalnya lah ya, grafiknya, koordinatnya kita buat kayak gini lah dulu. Panjang kali ya? Panjang kali. Penghapus kita. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita lihat, kita buat dulu titik-titiknya. Ini yang pertama yaitu 0,9, berarti y-nya 9, x-nya 0, berarti ini sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 9. Kemudian si ini x-nya 3. 1, 2, 3. Untuk yang ini 0,5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5, 4,0, berarti di sini 4. Oke. Kita buat garis untuk yang persamaan pertama, yaitu 0,9 dan 3,0. Oh, berarti ke sini, ya kan? Nah,
Ini kita lihat tandanya di soal kita. Tandanya kan kurang dari sama dengan. Berdasarkan catatan kita kemarin, arsirannya ke arah mana? Ke arah kiri. Berarti ini arsirannya ke arah kiri, ya kan? Dia kan garis penuh karena apa? Karena dia kurang dari sama dengan. Kemudian kita masuk ke persamaan yang kedua ini. Titik pertamanya adalah di 0,5, berarti di sini. Kemudian 4,0, berarti di sini. Kita tarik garisnya. Oke. Kita lihat tandanya apa? Tandanya adalah lebih besar sama dengan. Berarti arsirannya ke arah mana? Arsirannya adalah ke arah kanan. Berarti kalau kita arsir ini ke sana. Kemudian pertidaksamaan ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Mana X lebih besar sama dengan 0? Oh, yang bagian kanan dong semua, ya kan? Maka arsirannya ke sini. Oke, untuk menentukan DHP-nya sesuai dari yang kita pelajari, maka kita lihat daerah mana yang semuanya kena arsir di situ, baik dari persamaan 1 tadi, persamaan 2, dan persamaan 3 yang kita buat tadi. Maka kalau kita lihat daerah yang diarsir itu adalah yang ini. Ini adalah DHP yang semuanya melalui ini, ya kan? Nah, kita udah dapat nih DHP-nya. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan koordinat titik-titik pojoknya, ya kan? Yang ini, langkah kedua, kita lihat mana titik-titik pojoknya. Titik-titik pojoknya adalah ini 1, dan di sini 1, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat, kita udah tahu nih ada 2 titik pojok yang udah kita tahu, ya kan? Dimana kita tulis dulu titik-titik pojok. Yang pertama itu yang ini. Berarti X-nya 0, Y-nya 5, ya kan? Berarti 0,5. Titik pojok yang kedua mana? Yang ini. Ini juga X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 9. Kemudian titik pojok yang ketiga, kita sebutlah ini A. A ini kita belum tahu, ya kan? Sehingga harus kita cari. Maka cara mencarinya sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus persamaan linear 2 variabel untuk menentukan si X dan si Y. Nah, persamaannya mana? Persamaannya kita udah dapat, udah ada di soal, yaitu yang ini sama yang ini yang kita pakai untuk menentukan si A-nya tadi, titik pojok A-nya, ya kan? Sehingga kita langsunglah ke sini, yaitu 3X tambah Y itu sama dengan 9, 5X tambah 4Y itu sama dengan 20. Oke. Yang ini kita samakan si variabel Y-nya biar kita bisa eliminasi Y. Maka yang atas kita kali sama 4, yang bawah kita kali sama 1. Sehingga 3 kali 4, 12X tambah 4Y sama dengan 36. Yang bawah tetap 5X tambah 4Y sama dengan 20. Kurangkan. Habis, 12X kurang 5X berapa? 7X. 36 kurang 20 hasilnya 6. Maka X-nya kita peroleh adalah 6/7. Nah, kita udah dapat X-nya sehingga kita substitusikan X sama dengan 6/7 ke persamaan 1. Oke. Persamaan satunya adalah 3X tambah Y sama dengan 9. Masukkan X-nya. 3 kali 6/7 tambah Y sama dengan 9. Maka Y adalah 9 dikurang 3 kali 6, 18/7. Y sama dengan, kita samakan penyebutnya, yaitu berarti ini 63 ya. 63/7 dikurang 18/7. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 63 dikurang 18, itu adalah 45/7. Nah, kita udah dapat X-nya, udah dapat Y-nya, maka kita perolehlah si titik ini itu adalah 6/7,5.
45/7. Nah, kita udah selesai di langkah yang kedua. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mensubstitusikan titik-titik pojok yang 3 ini ke dalam fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya tadi berapa? Fungsi objektifnya adalah Z sama dengan min 3X tambah 2Y. Sehingga untuk Z pertama, yaitu 0,5, itu adalah min 3 kali 0 tambah 2 kali 5. Berapa? 10, ya kan? Ini 0, 2 kali 5, 10. Untuk Z 0,9 yang ini, itu sama dengan min 3 kali 0 tambah 2 kali 9. Berapa? 18. Oke, untuk Z yang terakhir yaitu 6/7,45/7. Kita masukkan, berarti min 3 kali 6/7 ditambah 2 kali 45/7 sama dengan min 18/7 tambah 90/7. Kita peroleh hasilnya adalah 90 dikurang 18, berarti dia 72/7. Sehingga kalau ini kita bagikan, maka hasilnya adalah 10,29. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah nilai minimum. Maka kita cari nilai yang mana? Nilai paling kecil. Kita lihat di sini. Nilai pertama itu kan 10, nilai yang kedua 18, nilai yang ketiga 10,29. Maka nilai yang paling kecil adalah yang ini. Sehingga kesimpulannya adalah jadi nilai minimumnya adalah 10. Oke, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, yaitu penerapan program linear dalam pemecahan masalah. Oke, ini adalah submateri kita yang terakhir pada video kali ini. Oke, jadi di dalam penerapan program linear dalam pemecahan masalah ini, kita sudah langsung ke penerapannya. Penerapan program linearnya dalam pemecahan masalah. Jadi di dalam subbab ini, soalnya itu sudah mencakup yang pertama. Kita udah ubah si soalnya ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua, kita akan mencari DHP-nya dengan cara yang kita buat yang tadi. Kemudian yang ketiga, kita akan cari nilai optimumnya. Jadi ini sudah mencakup materi kita semuanya, ya kan? Karena ini sudah penerapan dalam pemecahan masalah. Oke, kita coba lihat masalahnya. Oke, tulis dulu soalnya. Oke, mari kita baca soalnya. Jadi katanya sebuah butik memiliki 4 meter kain satin dan 5 meter kain Prada, ya kan? Dari bahan tersebut akan dibuat 2 jenis baju pesta. Baju pesta pertama dia memerlukan 2 meter kain satin dan 1 meter kain Prada. Baju pesta kedua dia memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada. Jika harga jual baju pesta 1 adalah 500.000 dan harga jual baju pesta 2 adalah 400.000, maka hasil penjualan maksimum butik tersebut adalah oke. Jadi kalau kita menemukan soal seperti ini, langkah pertama kita harus memodelkan dulu ke dalam model matematika. Dan biasanya memang di memodelkan ini adalah tahap yang agak sulit gitu kan. Kadang mau adik-adik tertukar membuat si persamaannya, membuat si model matematikanya, maka kita perlu perhatikan bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk memudahkan kita buat tabel bantu kita supaya bisa langsung lebih mudah kita membuat ke model matematika. Jadi tabel ini bisa membantu kita untuk memudahkan pembuatan si modelnya. Nah, coba yang cerita ini kita ubah dulu ke dalam tabel. Tabelnya kita buat seperti ini, biar gampang nanti melihat dan membaca itunya, ya kan? Kita buatlah di sini si kain satinnya, kita buat juga di sini si kain Pradanya, ya kan?
Di sini kita buat model satunya, atau kita singkat lagi ya dengan X. Baru banyak model 2-nya. Kemudian nilai maksimumnya. Oh, nggak muat ya. Gimana kita buat ya biar muat? Kita buat di yang baru aja kali ya. Kita buat di yang baru ya. Oke. Jadi karena di atas ini tidak muat tabelnya, kita ganti ke sini aja ya untuk selanjutnya. Oke. Yang pertama kita harus buat tabelnya seperti yang Miss bilang tadi, dimana kita buatlah di sini misalnya si kain satin, ya kan? Kemudian di bawahnya kain Prada, baru sama fungsi objektifnya. Oke. Setelah itu kita harus misalkan dulu untuk membuat model A itu berapa banyak yang dibutuhkan kain satin dan kain Prada gitu, sehingga di sini kita buatlah di sini banyak model satunya, itu kita buatlah dia sebagai X. Jadi si X ini model baju satunya, oke? Kemudian di sini model baju 2-nya yaitu banyak model 2 atau si Y. Kemudian di kolom selanjutnya kita buat si kain maksimum yang dimiliki itu berapa sih, si kain satin maksimum berapa, si kain Prada minimum berapa, sehingga kita buat di sini maksimum, ya kan? Kemudian yang terakhir, di bagian terakhir ini adalah model matematikanya. Nah, dengan seperti ini kita akan lebih gampang membuatnya. Yang pertama, untuk model baju 1 atau X, berapa kain satin yang harus dipakai? Yaitu kita baca baju pesta 1 memerlukan 2 meter kain satin, berarti 2 meter. Kemudian 1 meter kain Prada, berarti kain Pradanya 1 meter, ya kan? Itu untuk baju model 1. Baju model pesta untuk yang kedua berarti 1 meter kain satin dan 2 meter kain Prada, berarti ini 1, ini 2. Nah, maksimum ini berapa total kain satin dan Prada yang dimiliki si butik itu? Di awal tadi dikasih tahu bahwa kain satinnya itu adalah 4 meter yang ada, ya kan? Kemudian Pradanya 5 meter yang ada. Nah, kemudian yang bagian fungsi objektifnya ini berarti untuk si model 1 ini, untuk si baju pesta 1, harganya berapa tadi? 500.000. Sementara untuk baju pesta 2 400.000 harganya, ya kan? Nah, di sini tidak ada maksimumnya karena ini adalah fungsi objektif. Kemudian sehingga model matematikanya bolehlah kita buat bahwa ini kan X, berarti 2X ini Y tambah Y. Katanya paling maksimum itu 4 meter, berarti ini tidak boleh lebih dari 4, tapi 4 bisa nggak? Bisa, berarti sehingga kita buatlah tandanya kurang dari sama dengan. Kemudian kain Pradanya 1, berarti X. Baru untuk baju pesta 2-nya kain Pradanya 2 meter, berarti tambah 2Y. Ini tidak boleh lebih dari 5 meter, sehingga kita buat tandanya kurang dari sama dengan 5 meter. Untuk ini berarti bisa kita buat bahwa dia adalah 500X tambah 400 Y. Ini tidak ada nilai maksimumnya atau tidak ada tanda pertidaksamaannya. Karena apa? Karena ini fungsi tujuan kita. Sementara yang di atas itu adalah kendalanya, fungsi kendalanya. Oke? Nah, jadi untuk ini ada nanti yang dikatakan dengan kendala non negatif. Oke? Jadi kalau ada permasalahan seperti ini,
maka harus kita buat X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y juga lebih dari sama dengan 0. Karena apa? Karena secara logika tidak mungkin kain satin dan kain peradannya negatif, sehingga itu disebut dengan kendala non-negatif yang wajib kita masukkan memang untuk persoalan-persoalan seperti ini. Nah, dari sini bisalah kita bentuk model matematikanya, ya kan? Kita buatlah di sini berarti persamaan. Nah, kita udah dapat, sehingga kita buatlah yang pertama, persamaan pertamanya adalah yang ini, 2X tambah Y kurang dari sama dengan 4. Persamaan tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian, tadi yang Miss bilang, ini kendala non-negatif, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, fungsi objektifnya apa? Fungsi objektifnya adalah 500X tambah 400 Y. Kesini nanti kita substitusikan dia, oke? Jadi yang pertama kita harus gambar grafiknya. Sebelum kita gambar grafiknya, maka kita harus mencari titik potongnya terlebih dahulu, ya kan? Maka kita buatlah dia ini jadi sama dengan 2X tambah Y sama dengan 4. Maka titik potongnya adalah ketika X-nya 0, maka Y-nya 4. Ketika Y-nya 0, maka X-nya 2. Kemudian yang kedua, X tambah 2Y itu sama dengan 5, maka kita peroleh titik potongnya ketika X-nya 0, maka dia adalah 5/2. Ketika Y-nya yang 0, maka dia adalah 5. Nah, kita udah dapat nih titik potongnya, sehingga bisa kita gambar, ya kan? Kita gambarlah dia ke dalam koordinat, biar bisa kita tentukan DHP-nya. Oke, ini adalah X, ini adalah Y. Yang pertama di 0,4 berarti 1, 2, 3, 4 di sini, ya kan? Kemudian di 2,0 berarti 1, 2 di sini, 2. Yang ini di 0,5/2 berarti 0,5/2, 2,5 berarti di sini, ya kan? Di sini 5/2 dengan 5,0, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Oke, sekarang kita tarik garis yang ini 0,4 dan 2,0 berarti di sini dia. Oke, kita lihat. Yang ini tandanya tadi kan kurang dari sama dengan 4. Maka arsirannya ke arah mana? Ke arah kiri, ya kan? Ke arah kiri. Oke, kita masuk ke sini. 5/2 dengan 5. Gambarnya seperti ini. Oke, ini tandanya juga kurang dari sama dengan, maka arsirannya kemana? Arsirannya juga ke kiri. Baru lagi, kendala non-negatifnya, X-nya katanya lebih besar sama dengan 0. Ke arah mana dia? Dia adalah ke arah kanan ini, ya kan? Sehingga yang diarsir adalah ini. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0. Ke arah mana? Berarti ke arah atas, ya kan? Karena Y positif kan ke sana. Maka diarsirnya dia ke atas. Maka kalau kita perhatikan mana DHP yang semua mengarsir daerah itu, maka dia adalah di sini. Ini adalah DHP. Sekarang kita udah dapat nih DHP-nya. Maka langkah selanjutnya kita harus menentukan koordinat pojok si DHP ini. Ada 4. Oke, kita udah dapat nih, ya kan? Kita lanjut di sini ya. Koordinat titik pojok. Yang pertama, kita mulai dari sini, 0,0. Yang kedua, yang ini berarti 2,0. Yang ketiga, yang bagian atas berarti 0,5/2. Dan yang terakhir kita belum tahu. Kita sebutlah ini A, ya kan? Kita belum tahu nih si A-nya, maka harus kita cari. Kita cari dengan menggunakan
cara eliminasi substitusi. Nah, persamaannya sekarang jadi ini. Berarti 2x tambah y sama dengan 4. X tambah 2y sama dengan 5. Kita eliminasi y dari persamaan 1 dan 2. Oke, ini yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Berarti 4x tambah 2y sama dengan 8, tambah 2y sama dengan 5. Kita kurangkan. 4x kurang x, 3x. Ini habis, sisa 8 kurang 5, 3. Maka kita perolehlah x-nya adalah 1. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 1. Maka 2x tambah y itu sama dengan 4. X-nya 1. 2 kali 1 tambah y itu sama dengan 4. Maka y sama dengan 4 kurang 2. Kita perolehlah y-nya adalah 2. Nah, sehingga dapatlah kita bahwa si koordinat titik pojok yang ini, yang A ini adalah 1,2. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita substitusikan nilai koordinat titik pojok ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita tadi adalah fx, y itu sama dengan 500x ditambah 400y. Oke, kita masuk ke yang pertama. F 0,0 sama dengan 500.000 kali 0 tambah 400.000 kali 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, berarti F 2,0 sama dengan 500.000 kali 2 tambah 400.000 kali 0. Berapa? 1 juta. Ya kan? Kemudian F 0,5 per 2 sama dengan 500.000 kali 0 tambah 400.000 kali 5 per 2. Berapa ini? Ini 0. 400 kali 5 per 2 itu adalah 200 kali 5, 1 juta juga. Yang terakhir F 1,2. Kita substitusikan, berarti 500 kali 1 tambah 400 kali 2. Kita peroleh 500 tambah 800. Sehingga dapatnya adalah 1.300.000. Oke, yang ditanya pada soal apa? Yang ditanya pada soal adalah hasil penjualan maksimum batik tersebut. Nah, berarti yang ditanya adalah nilai maksimum. Kita lihat nilai maksimumnya mana. Yang paling besar ternyata adalah yang ini. Jadi, penjualan maksimum butik tersebut adalah Rp, ya kan? 1.300.000 rupiah. Oke, jadi seperti itu ceritanya kalau kita menyelesaikan masalah dalam program linear untuk mencari pendapatan maksimum, pendapatan minimum. Nah, jadi adik-adik, materi kita hari ini hanya sampai di sana. Itu dulu untuk hari ini. See you besok.